Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di sesi berikut ini untuk pembahasan soal-soal bagi Anda. Segera persiapkan sebagaimana video-video sebelumnya, persiapkan alat tulis, kertas ataupun ballpoint di mana saya akan membacakan soal dan silakan Anda kerjakan. Tentukan pilihannya apakah A, B, C, D atau D. Untuk selanjutnya di akhir video Anda akan mengkoreksi terkait jawaban Anda yang saya cantumkan soal kunci jawaban dalam deskripsi video ini. Langsung lanjut saja kita ke soal 50. Soal berikutnya dimulai 201 sampai 250. 201. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur tentang A. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, B. Pemilu presiden, C. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, D. Pembentukan Bawaslu dan Panwaslu, E. Pembentukan PPK dan PPS. Silakan jawab soal tersebut dimulai dari sekarang. Saya hitung waktu 3 detik. 1 2 3. Lanjut soal 202. Panitia pemilihan kecamatan atau PPK dibentuk untuk melaksanakan pemilu di tingkat kecamatan. A. Dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota, B. Dibentuk oleh KPU Provinsi, C. Dibentuk oleh Panwaslu, D. Dibentuk oleh Bawaslu, E. Dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu dimulai dari sekarang 3 detik. Saya hitung dari sekarang. 1 2 3. Soal 203. Panitia pemungutan suara atau PPS dibentuk untuk melaksanakan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Dibentuk oleh A. KPU, B. PPK, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. KPU Kabupaten Kota, E. Bupati atau Wali Kota. Silakan jawab soal dimaksud. Saya berikan waktu 3 detik dari sekarang. Waktu dimulai. 1 2 3. Lanjut soal 204. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dibentuk oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. Panitia pemilihan kecamatan, C. Panitia pemungutan suara, D. Panitia pengawas pemilu, E. Badan pengawas pemilu. Silakan jawab soal tersebut dengan saya berikan waktu selama 3 detik. Untuk menjawab 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal nomor 205. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli dibentuk oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPS, D. Panwaslu, E. Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawabnya selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1 2 3. Lanjut soal 206. Pernyataan mengenai peserta pemilu legislatif berikut ini adalah benar kecuali A. Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. B. Peserta pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memiliki kursi di parlemen. C. Partai politik yang mengikuti pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagai pemilu. D. Peserta pemilu anggota DPD adalah calon perseorangan. E. Jawaban A dan C benar. Demikian soal telah saya bacakan. Silakan jawab soal dimaksud.
Saya berikan waktu untuk menjawab 3 detik dari sekarang. 3 detik pun dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 207. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan sistem A. Proporsional terbuka, B. Semi proporsional, C. Distrik, D. Distrik berwakil banyak, E. Campuran. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik pun dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 208. Pemilu anggota DPD dilaksanakan dengan sistem A. Proporsional terbuka, B. Semi proporsional, C. Proporsional tertutup, D. Distrik, E. Distrik berwakil banyak. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda 3 detik dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 209. Pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh A. Bawaslu, B. Bawaslu Provinsi, C. Bawaslu Kabupaten Kota, D. Bawaslu Provinsi, E. Bawaslu Kabupaten Kota. Silakan jawab soal tersebut. Diberikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 210. Tahapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dimulai paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. Dimulai paling lambat 20 bulan, B. 21 bulan, C. 22 bulan, D. 23 bulan, E. 24 bulan. Silakan jawab soal tersebut dalam waktu 3 detik. Saya berikan. Silakan jawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Soal 211. Jumlah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekurang-kurangnya adalah A. 30% di tingkat pusat, B. 30% di tingkat daerah, C. 30% di tingkat pusat dan daerah, D. 30% di tingkat pusat dan 20% di tingkat daerah, E. 30% di semua tingkatan. Silakan jawab soal tersebut selama 3 detik. Perhitungan waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 212. Untuk menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan partai politik baru harus memenuhi syarat-syarat berikut kecuali A. Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik, B. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, C. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan, D. Memiliki 50% di jumlah kecamatan di kabupaten kota yang bersangkutan, E. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat provinsi. Silakan jawab soal dimaksud selama 3 detik. 3 detik waktu yang saya berikan, saya hitung dan dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 213. Untuk menjadi peserta pemilu anggota DPD perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Warga negara Indonesia telah berumur 21 tahun atau lebih, B. Terdaftar sebagai pemilih, C. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat,
D. Mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut dalam waktu 3 detik. 3 detik pun saya hitung dari sekarang. 3 detik dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 214. Jadwal waktu pendaftaran partai politik peserta pemilu anggota DPR dan DPRD Kabupaten ditetapkan KPU paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. Paling lambat 20 bulan, B. 21 bulan, C. 22 bulan, D. 23 bulan, dan E. 24 bulan. Silakan jawab soal dimaksud dalam jangka waktu 3 detik yang saya berikan. Perhitungan 3 detik pun saya mulai. 3 detik dihitung dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 215. Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih paling lambat sebelum hari berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. A. 7 hari, B. 14 hari, C. 20 hari, D. 1 bulan, E. 2 bulan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik pun dimulai. 3 detik dihitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 216. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu anggota DPD di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit pemilih. A. 3.000 orang, B. 4.000 orang, C. 5.000 orang, D. 6.000 orang, E. 7.000 orang. Silakan jawab soal dimaksud dalam waktu 3 detik. Anda gunakan 3 detik, saya hitung dari sekarang. 3 detik dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 217. Perseorangan yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu anggota DPD di provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam DPT lebih dari 1 juta sampai dengan 5 juta orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit pemilih. A. 1.000 orang, B. 2.000 orang, C. 3.000 orang, D. 4.000 orang, dan E. 5.000 orang. Silakan jawab soal tersebut dalam jangka waktu 3 detik. 3 detik saya hitung. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 218. Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik yang hendak mengikuti pemilu harus selesai dilaksanakan paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. 14 bulan, B. 15 bulan, C. 16 bulan, D. 17 bulan, E. 18 bulan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab bagi Anda 3 detik. 3 detik saya mulai dari sekarang. 3 detik dihitung. 1, 2, 3. Masuk soal 219. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu yang dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. 14 bulan, B. 15 bulan, C. 16 bulan, D. 17 bulan, E. 18 bulan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab 3 detik dari sekarang. Waktu 3 detik saya hitung, saya mulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 220. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit kursi dan paling banyak kursi. A. Paling sedikit 3, paling banyak 10. B. Paling sedikit 3, paling banyak 11.
C paling sedikit 3 paling banyak 12. D paling sedikit 4 paling banyak 10. E paling sedikit 4 dan paling banyak 12. Silakan jawab soal tersebut dengan saya berikan alokasi waktu selama 3 detik. 3 detik dari sekarang pun dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 221. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit dan paling banyak titik-titik kursi. A paling sedikit 3 paling banyak 10. B paling sedikit 3 paling banyak 11. C paling banyak 3 paling banyak 12. D paling sedikit 4 paling banyak 10. E paling sedikit 4 paling banyak 12. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan alokasi waktu bagi Anda selama 3 detik. 3 detik saya hitung dari sekarang. 3 detik dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 222. Jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten kota paling sedikit titik-titik kursi dan paling banyak sekian kursi. A paling sedikit 3 kursi paling banyak 10 kursi. B paling sedikit 3 kursi paling banyak 11 kursi. C paling sedikit 3 kursi paling banyak 12 kursi. D paling sedikit 4 kursi paling banyak 10 kursi. E paling sedikit 4 kursi paling banyak 12 kursi. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan alokasi waktu untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik saya hitung, 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 223. Jumlah kursi anggota DPRD provinsi ditetapkan paling sedikit kursi dan paling banyak sebanyak berapa kursi? A paling sedikit 35 kursi paling banyak 50 kursi. B paling sedikit 35 kursi paling banyak 60 kursi. C paling sedikit 35 kursi paling banyak 70 kursi. D paling sedikit 35 kursi paling banyak 90 kursi. E paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 100 kursi. Kita lanjut soal nomor 224. Jumlah kursi DPRD kabupaten kota ditetapkan paling sedikit titik-titik kursi dan paling banyak sekian kursi. A 20 kursi paling sedikit dan 50 kursi paling banyak. B paling sedikit 20 kursi dan 60 kursi paling banyak. C 20 kursi paling sedikit dan 70 kursi paling banyak. D 20 kursi paling sedikit dan 90 kursi paling banyak. E 20 kursi paling sedikit dan 100 kursi paling banyak. Silakan jawab soal tersebut dan saya berikan alokasi waktu selama 3 detik untuk menentukan pilihan. 1, 2, 3. Lanjut soal 225. Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap daerah provinsi di Indonesia adalah A3, B4, C5, D6, dan E7. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan alokasi waktu selama 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 226. Pemuktahiran data pemilih oleh KPU Kabupaten Kota diselesaikan paling lama setelah diterimanya data penduduk potensial pemilih pemilu. A 2 bulan, B 3 bulan, C 4 bulan, D 5 bulan, E 6 bulan. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 227. Pemuktahiran data pemilih dilaksanakan KPU Kabupaten Kota dan dibantu oleh A. Pantarli, B. Panitia Pemilihan Kecamatan, C.
C. Panitia pemungutan suara. D. PPDP, Panitia Pemutahiran Data Pemilih. E. A, B, dan C benar, PPDP petugas pemutahiran data pemilih. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik yang saya berikan bagi Anda. 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 228. Daftar pemilih sementara DPS disusun oleh A. Pantarlih, B. PPS, C. PPK, D. KPU Kabupaten Kota. E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik saya berikan bagi Anda untuk menjawab. Waktu tersebut saya mulai dan hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 229. Daftar pemilih sementara atau DPS disusun paling banyak titik-titik sejak berakhirnya pemutahiran data pemilih. A. Paling lambat A 1 bulan, B 2 bulan, C 3 bulan, D 4 bulan, E 5 bulan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab. Waktu 3 detik saya hitung dan mulai dari sekarang. 1, 2, 3. 230. PPS mengumumkan daftar pemilih sementara selama waktu untuk mendapatkan tanggapan ataupun masyarakat. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, dan E. 20 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik dari sekarang. 3 detik saya hitung. 3 detik dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 231. Panitia pemungutan suara menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu paling lama sejak DPS diumumkan. A. 10 hari, B. 11 hari, C. 20 hari, D. 21 hari, E. 22 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab 3 detik. 3 detik saya hitung dan mulai dari sekarang. 1, 2, dan 3. Masuk soal 232. Panitia pemungutan suara wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat peserta pemilu paling lama titik-titik sejak berakhirnya masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik yang saya berikan, dan 3 detik saya hitung. 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 233. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan diumumkan oleh panitia pemungutan suara selama A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Masuk soal 234. Panitia pemungutan suara wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat peserta pemilu selama titik-titik hari sejak diumumkan. A. 7 hari, B. 10 hari, C. 14 hari, D. 15 hari, E. 20 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda 3 detik untuk menjawab. 3 detik waktu tersebut saya mulai dan hitung dari sekarang. Penghitungan dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 235. Daftar pemilih tetap atau DPT ditetapkan paling lama sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan. A. 7 hari,
B 10 hari, C 14 hari, D 15 hari, E 20 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. Perhitungan waktu 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 236. Daftar pemilih tetap ditetapkan oleh A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. Panitia Pemilihan Kecamatan, E. Panitia Pemungutan Suara. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik. Saya berikan 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 237. KPU Kabupaten Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota dan partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan soft copy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat titik-titik hari setelah ditetapkan. A. 7 hari, B. 10 hari, C 14 hari, D 15 hari, E 20 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. Perhitungan 3 detik dari sekarang dimulai. 1, 2, 3. Lanjut soal 238. Daftar pemilih tetap DPT diumumkan oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. Panitia Pemilihan Kecamatan, C. Panitia Pemungutan Suara, D. Pantarli, E. Bawaslu. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 239. Daftar pemilih tetap dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat titik-titik hari sebelum hari pemungutan suara. A 3 hari, B 7 hari, C 14 hari, D 21 hari, E 30 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Saya hitung 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 240. Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara. A 5 bulan, B 6 bulan, C 8 bulan, D 9 bulan, E 10 bulan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab. Waktu tersebut adalah 3 detik. Perhitungan waktu 3 detik pun saya mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 241. Dalam hal terdapat bakal calon yang memalsukan atau menggunakan dokumen palsu, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota meminta partai politik yang bersangkutan untuk mengajukan bakal calon baru paling lama sejak surat permintaan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota diterima oleh partai politik. A 7 hari, B 14 hari, C 21 hari, D 28 hari, E 30 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab soal dimaksud. 3 detik pun saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 242. Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota diumumkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di media massa dan sarana pengumuman lainnya selama A 3 hari, B 5 hari, C 7 hari, D 9 hari, E 10 hari. Silakan jawab soal tersebut dimaksud dan saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab soal tersebut. 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 243. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota paling lama titik-titik hari sejak daftar calon sementara diumumkan. A
3 hari, B 5 hari, C 7 hari, D 9 hari, E 10 hari. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab soal dimaksud selama 3 detik. 3 detik pun saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 244. Berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, hasil klarifikasi menyatakan bahwa calon sementara tidak memenuhi syarat. Maka A. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 7 hari sejak surat pemberitahuan diterima. B. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 8 hari sejak surat pemberitahuan diterima. C. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 9 hari sejak surat pemberitahuan diterima. D. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 10 hari sejak surat pemberitahuan diterima. E. Partai politik diberikan kesempatan untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 14 hari sejak surat pemberitahuan diterima. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda selama 3 detik untuk menjawab soal tersebut. Perhitungan waktu 3 detik saya mulai dari sekarang. 1, 2, dan 3. Lanjut soal 245. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota kecuali A. Daftar calon tetap disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto terbaru. B. KPU menetapkan daftar calon tetap anggota DPR. C. KPU provinsi menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD provinsi. D. KPU kabupaten kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten kota. E. Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota diumumkan oleh KPU. Silakan jawab soal tersebut selama waktu 3 detik yang saya berikan. Perhitungan 3 detik pun dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 246. Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon DPD kepada A. KPU, B. KPU melalui KPU provinsi, C. KPU provinsi, D. KPU provinsi melalui KPU kabupaten kota. E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab soal dimaksud selama 3 detik. 3 detik dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 247. Pendaftaran calon anggota DPD dilaksanakan paling lambat sebelum hari pemungutan suara. A. 6 bulan, B. 7 bulan, C. 8 bulan, E. 9 bulan, E. 10 bulan. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu 3 detik untuk menjawab. 3 detik pun saya berikan dan mulai hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 248. Berikut adalah pernyataan mengenai daftar calon tetap anggota DPD yang benar kecuali A. Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU. B. Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan oleh KPU. C. Daftar calon tetap anggota DPD ditetapkan oleh KPU provinsi. D. Daftar calon tetap anggota DPD diumumkan oleh KPU provinsi. E. Daftar calon tetap anggota DPD disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Demikian soal saya bacakan. Silakan jawab soal dimaksud. Saya berikan waktu untuk menjawab selama 3 detik. Perhitungan 3 detik segera saya mulai dari sekarang. 3 detik saya mulai. 1, 2, 3.
Lanjut soal nomor 249, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui A. Pertemuan terbatas, B. Pertemuan tatap muka, C. Pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, D. Rapat umum, E. Semua jawaban benar. Silakan jawab soal tersebut. Saya berikan waktu bagi Anda untuk menjawab selama 3 detik. 3 detik pun saya mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Lanjut soal 250. Sebagai soal terakhir, kampanye pemilu yang dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang adalah A. Rapat umum, B. Pertemuan tatap muka, C. Iklan di media massa, D. Pemasangan alat peraga di tempat umum, E. A dan C benar. Silakan jawab soal tersebut selama waktu yang saya berikan, yaitu selama 3 detik. Perhitungan 3 detik saya mulai dari sini dan 3 detik pun dimulai. 1, 2, 3. Waktu habis. Baiklah, demikian sesi kali ini kita sudah bacakan soal nomor 200 sampai 201 sampai 250. Anda sudah menjawab, silakan cocokkan koreksi jawaban Anda di kunci jawaban yang telah kita sediakan di dalam deskripsi dari video ini. Silakan Anda perhitungkan, Anda kalkulasikan berapa Anda salah, berapa benar, berapa skor Anda. Dan bahkan mungkin nanti Anda coba lagi berapa skor setelah Anda perbaiki, Anda berlatih lagi. Semoga sukses menyertai Anda, sukses dalam ujian CAT nanti, khususnya bagi Anda yang berminat menjadi calon anggota KPU, baik itu provinsi, kabupaten, kota, Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, termasuk bagi Anda calon panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panwascam, ataupun pengawas desa, TPS, dan KPPS. Silakan terus ikuti video-video kita. Nanti juga akan kita lanjut video berikutnya soal 251 sampai soal 300. Begitu seterusnya sampai 1500 soal kita akan coba diskusi, coba jabarkan, dan silakan cocokkan nanti jawaban Anda di kolom komentar yang dalam video ini. Jika ada hal-hal dirasa tidak pas atau keliru dari soal ini, kami membuka diri untuk diskusi, untuk perbaikan video ini nantinya. Silakan tulis di kolom komentar berapa skor Anda di simulasi pertama, kedua, dan seterusnya, berapa persen kemungkinan peluang Anda nantinya lulus. Silakan Anda simpulkan sendiri. Intinya Anda semakin giat dan sering berlatih. Demikian kita sampaikan pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.